Balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan tips mobil, terutama mobil Honda di model yang sama, di Freed yang overheat dan mesin tidak stabil atau goyang. Saya akan membahas sesuai dengan judul dan thumbnail penyebab apa aja yang menyebabkan mobil itu ngebul, berasap tebal, dan oli mesin sering berkurang. Bahkan di knalpot, di ujung knalpot itu bisa menyebabkan karbon atau flek oli. Beberapa kasus di knalpot di ujungnya sini ada basah atau mengandung oli ya. Ini mobil ini tidak ada aman. Nah, asapnya ngebul sekali. Semakin kencang, semakin kondisi panas pun terjadi ngebul banyak dari exhaust atau knalpot. Kalau teman-teman mobilnya pagi hari dingin atau di daerah-daerah yang dingin ya, seperti kalau di Jawa Timur, di Batu, di yang dingin-dingin pegunungan, terjadi pagi hari ada asapnya dikit dan keluar air, itu tidak masalah, itu malah bagus kondisi mesinnya, ada air sedikit-sedikit. Kalau airnya berlebihan ya tidak boleh. Kalau ngebulnya, asapnya terlalu berlebihan juga tidak boleh ya. Penyebabnya untuk knalpot ngebul, terutama kondisi digas ini, maaf ya kalau teman-teman habis tune up ngebul, itu ngebulnya karena karbon. Tapi kalau kondisinya normal dipakai sehari-hari, ngebul asap putih tebal, itu faktor-faktornya bisa meliputi PCV valve ini bocor. PCV valve ini bocor, ini kan pernafasan dari engine ya, ini bisa masuk ke intake sehingga penguapan oli yang masuk intake itu bisa terbakar dan bikin ngebul. Terus yang kedua, kalau yang tanpa turun mesin ya, dari PCV ini pernah terjadi di Freed juga, sampai di knalpotnya itu basah oli ya karena faktor ini. Terus yang lainnya harus dibuka engine-nya, cylinder head-nya, itu meliputi kerataan dari klep, terutama ke klep exhaust atau klep pembuangan. Makanya kalau kita turun head atau turun mesin bagian atas sini, kita harus melakukan skur. Skur itu meratakan klep dari karbon biasanya. Klep atau valve ini, dinding bagian luarnya ini sudah skur semua teman-teman. Ini diratakan sama yang di dinding cylinder head-nya. Jadi diratakan pakai obat skur. Iya. Ini sudah, nanti tinggal ngetes ada bocor lagi apa enggak pakai cairan bahan bakar biasanya. Terus yang menyebabkan bocor lagi seal clamp-nya sendiri teman-teman ya. Seal clamp ini kalau sudah keras, sudah tidak kuat menahan oli, dia juga bisa menyebabkan olinya bocor atau ngobos dari seal clamp ini. Ini ada seal clamp sendiri, seal clamp pembuangan dan seal clamp intake, exhaust dan intake. Terus yang kita cylinder head lagi adalah dari packingnya. Packing ini kalau dia sudah tidak bisa nahan, ini faktornya biasanya overheat, terus terjadi melengkung dari cylinder head. Ini bisa ngobosnya juga dari sini. Biasanya ditandai dengan kelihatan kalau mobil yang parah ngobos itu di samping-sampingnya sini, di bulatan-bulatan ini terjadi kayak ada campuran coolant atau air yang tidak kuat gitu. Nah, ini kalau bisa diusahakan original. Ini kemarin ngobosnya pakai ring rate atau packing cylinder head yang tidak standar. Terus ini nyampe di sini ya, nyampe cylinder head ini juga bisa. Kalau tidak rata, tidak bisa nahan kompresi, akhirnya terjadi ngobos atau knalpot keluar asap dengan volume yang besar. Terus part lain, cylinder head-nya sendiri kalau dia melengkung, otomatis ya itu tadi, kompresi tidak padat, bocor dari exhaust-nya. Ini bisa bocornya ke knalpot, bisa bocornya kalau ini melengkung ya, bisa airnya dari water jacket ini, bisa juga bocor olinya. Bocor olinya meluber kemana-mana. Ini pernah terjadi kasus seperti itu.
Terus yang terakhir, kalau head ini sudah sehat semua, masih ngobos, ya tidak ada faktor lain adalah dari ring piston atau berserker yang di dalam ini. Saya tidak bisa menunjukkan barangnya karena mobil ini cuman turun head aja. Ini jarang sih kalau ring piston ini, biasanya karena usia kendaraan atau faktor-faktor tertentu baru diganti. Ya, bisa juga dari boringan ini, tapi boringan jarang, cuman dari ring piston aja yang sering terjadi. Oke, jadi teman-teman diperhatikan mobilnya ini merek apa aja seperti itu ya. Kalau ada ngobos dalam volume yang besar di gas itu udaranya buahnya, asapnya putih buahnya ya, kemungkinan besar part-part itu aja. Kemarin ada yang tanya, ya ini mau tak buatin, tapi saya tidak bisa nyontohkan part-part atau yang ngobosnya seperti apa. Yang perlu diperhatikan part-part yang saya sebutkan tadi itu aja. Paling akhir adalah ring piston. Oke. Ini teman-teman lagi turun kopling, bersihkan kopling Mobilio. Ya, jadi teman-teman maaf saya tidak bisa menunjukkan alamat kendaraan lokasi bengkel saya, karena saya ini tempatnya cuma sedikit, cuma 3 mobil aja, 1, 2, dan 3. Kalau ada kerjaan berat seperti ini ya tinggal 2 mobil aja. Ini tidak bisa menerima banyak karena takutnya teman-teman jauh-jauh dari luar kota ke sini langsung dadakan, tidak janjian. Saya tidak bisa menerima karena ya faktor tempatnya yang terbatas. Oke, jadi kalau teman-teman mau konsultasi, mau reservasi, booking, servis, tanya-tanya, mau pesan spare part original yang dari dealer, bisa di WA saya di nomor di bawah ini. Ada atau DM di Instagram itu yang admin Instagram adalah Mas Dimas, kalau YouTube sama WA saya sendiri. Mungkin kalau slow respon saya balasnya lama, maaf, sekarang saya ikut handle kerjaan seperti ini. Oke, tempatnya saya di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Mau cek-cek spesialis Honda aja, kalau mobil lain masih belajar ya, sama-sama masih belajarnya lah, tapi saya yang fokus di Honda. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru, pengalaman baru. Maaf bila saya agak jarang sekarang bikin konten, karena ya kerjanya sama-sama seperti itu. Apa yang saya sudah bahas semua tidak saya bikin lagi, kecuali ada yang faktor atau temuan baru ya. Salam seduluran, sehat selalu, terima kasih.